Oke, baik anak sekalian, silakan dicek sampah-sampahnya yang ada di loker kalian. Yang ada di lantai silakan, kalau ada sampah sekecil apapun itu sampahnya silakan diambil, langsung dibuang di tempat sampah. Ayo silakan, boleh. Ayo diletakkan di tempat sampah dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asabi, Bismillah, Bismillah, together we are Champions. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Nabil silakan dipimpin berdoa. Tapi ingat ya, selalu Ustaz Kafa berpesan ketika berdoa yang hikmat ya, yang khusyuk. Tidak ada aktivitas lain selain berdoa. Ketika ada satu saja yang gerak-gerak tola-tole, nanti akan diulang sama Ustaz Kafa berdoanya ya. Oke, silakan Nabil dipimpin berdoa. before we start our lesson today, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat pagi. Pagi. Santri progresif. Yang tidak hadir siapa hari ini? Lengkap? Ada yang sakit? Tidak ada? Lengkap semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Struktur cerita pendek. Selain struktur, kaidah kebahasaan dan apa? Merancang teks cerita. Tapi sebelum itu Ustaz Kafa seperti biasa akan menyampaikan quotes of the day pada hari ini ya. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Oke, Mahatma Gandhi ya, filsuf dari India. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, apa Iqlil maksudnya? Jadi kepuasan terletak pada usaha. Jadi biar berhasil, jadi kita harus usaha terlebih dahulu, nanti hasilnya belakangan. Jadi usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Nah, tepuk tangan buat Iqlil. Nah, tujuan pembelajaran kemarin kita sudah menentukan dan merancang teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan mengembangkan teks cerita pendek. Kemarin sudah merancangkan ya. Ben sudah membuat kalimat utama dari gambar berseri yang diberikan Ustaz Kafa. Nah, nanti hari ini kita akan mengembangkan dari satu kalimat utama yang kemarin Ben buat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Oke, sekarang Ustaz Kafa beri waktu 1 menit. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya kemarin. Ayo cepat. Jadi Ustaz Kafa akan berikan satu kelompok 2 cerpen ya. Biar kalian tidak satu untuk berempat atau berlima ya. Jadi ada 2. Silakan dibaca, diamati. Kalau bisa diberikan tanda ya. Ini sudah di staples sama Ustaz Kafa, bisa dilepas. Ustaz Kafa beri waktu 10 menit, silakan dibaca, diamati, dipahami teks yang sudah diberikan Ustaz Kafa. Ayo. Oke anak sekalian, sambil didengarkan ya. Jadi penilaian hari ini tidak hanya sekadar proses pengen mengerjakan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi sikap juga akan dinilai sama Ustaz Kafa ketika
mengerjakan tugas, diskusi, kerjasama, kemudian tanggung jawaban, kemudian kreativitas itu akan dinilai sama Ustadz Kafan. Kalau bisa, perhatikan ya, boleh dicoret-coret, tapi pastikan setiap kelompok itu paham semuanya isi dari teks cerpen itu, mulai dari awal sampai akhir, paham dulu. Setelah ini Ustadz Kafa akan bagikan 2 LKPD 4 dan LKPD 5. Yang satu LKPD 1, LKPD 4 ini untuk menelaah struktur dari teks cerpen yang kalian baca. Yang kedua LKPD 5. Nah, ini ya, LKPD 5 ini untuk menelaah unsur kebahasaannya, aspek kebahasaan yang ada di dalam cerpen itu. Kalau masih belum paham bagaimana cara mengerjakannya, silakan ditanyakan. Jangan diam kemudian nanti ketika mengerjakan salah. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya apa? Sesat di jalan. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ini ditulis dulu nama kelompoknya. Bukti kalimat Ini sudah. ditulis semua. Apa? Di kalimat langsung. Berarti kalimat langsung ditulis semua. Nah, ada pertanyaan bagus. Halo, ada pertanyaan bagus dari temannya. Tat, gimana kalau ini struktur kalimat langsung ya? Kalimat langsung. Kemudian bukti kutipannya ini ditulis semua. Iya, ditulis semua. Ditulis semua itu yang merupakan kalimat langsung ya. Kalimat langsung saja. Yang lain yang bukan kalimat langsung berarti tidak perlu ditulis. Hanya kalimat langsungnya saja. Perhatian ya Le, silahkan, misal di teks cerpennya itu ada banyak kalimat langsung ya, ditulis semuanya. Jadi tidak hanya perwakilan saja. Jadi di dalam teks cerpen itu kalimat langsungnya apa saja, yaitu silahkan ditulis semuanya. Tentukan dulu orientasi paragraf berapa, rangkaian peristiwa paragraf berapa, komunikasi paragraf berapa, resolusi paragraf berapa. Kalau sudah bisa ditentukan, sudah fix, sudah benar, maka baru ditulis. Ini kan banyak, misal orientasi banyak, 1 paragraf atau 2 paragraf misalnya. Tapi kalian bisa memparafrase, istilahnya mengambil inti dari paragraf ini boleh. Jadi tidak hanya 1 paragraf penuh ditulis, tidak harus dirangkum seperti itu, diringkas ya. Ditentukan dulu ya, sudah tadi ditentukan paragrafnya sudah ya. Tidak harus ditulis semuanya, kalau bisa merangkum boleh dirangkum. Yang terpenting di sini sudah ada ketentuan paragrafnya ya. Ini kalimat langsung kan banyak ya. Boleh ditulis kecil-kecil, yang penting cukup. Boleh ditulis di belakangnya, di sini kalimat langsung, kemudian dilanjutkan di sini ya. Coba perhatian, sambil Ustadz Kafa ulas sebentar. Barangkali ada yang lupa, meskipun kalian sudah diberikan bahan ajar, tapi kemungkinan di asrama juga banyak kegiatan, jarang dibuka ya. Coba Ustadz Kafa ulas sebentar. Jadi struktur teks cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, kemudian rangkaian peristiwa dan komunikasi dan resolusi. Jadi orientasi itu apa isinya? Nah, orientasi adalah pengenalan, pendahuluan. Mengenalkan apa? Latarnya di mana, terus tokohnya siapa saja, suasananya bagaimana di awal itu, paham ya? Itu orientasi. Nah, sekarang silakan dikembangkan dari 1 kalimat yang sudah pen buat kemarin,
silakan dikembangkan. Dari satu gambar ini minimal 5 kalimat. Jadi satu paragraf itu minimal 5 kalimat. Nah, ini kan sudah rancangan yang sudah kalian buat. Nah, ini coba dilepas dulu. Nah, dari ini kalimat ini silakan ditulis judulnya ya. Dari cerita ini kira-kira judulnya apa yang tepat. Kemudian kalimat ini, kalimat utama yang sudah kalian buat disalin di sini ya, satu kalimat. Kemudian dilanjutkan, dikembangkan menjadi minimal 5 kalimat. Ya. Kemudian ini tadi yang LKPD 45 sudah selesai. Nah, sini. Ayo dilanjutkan juga. Ya, waktunya 10 menit lagi. Setelah itu akan ditunjuk Ustadz Kafa salah satu kelompok untuk presentasi. Apa? Oke, kelompok 3. Kelompoknya siapa ini? Hafiz. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompoknya Hafiz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menelaah aspek kebahasaan dan menelaah struktur cerita pendek. Jadi, dalam aspek kebahasaan mempunyai 4 struktur. Yang pertama ialah kalimat langsung, yang kedua ialah pertanyaan deskriptif, dan yang ketiga pertanyaan retoris, dan keempat ialah respon. Setelah kita mendapatkan setelah kita menelah struktur dan menelah aspek kebahasan, selanjutnya kita dapat mengembang kerangka teks cerita pendek. Yang pertama ialah orientasi. Orientasinya adalah Udin, Denny, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka terlihat bergembira saat bermain tanah. Udin memegang ranting kayu untuk memainkan butiran pasir. Edo tertawa sambil memegang jati. Sedangkan Denny hanya melihat kedua temannya tersebut. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada pertanyaan dan ikut? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang berkomentar itu dari Ustadz Kafa saja. Perhatian ya. Dari segi jawabannya sudah baik, sudah benar. Cuma dari segi ketika presentasi lebih banyak apa? Membaca. Nah, lebih banyak membaca. Ke depan seharusnya ketika presentasi itu dipahami terlebih dahulu apa yang mau dipresentasikan. Jadi ketika presentasi tidak terlalu banyak melihat teksnya atau membaca apa yang mau dipresentasikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ustadz Kafa yang tanya. Postes, dia hanyalah sampah, masyarakat yang tak berguna. Dia itu sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Anak itu sangat tolol sehingga membuatku muak. Kira-kira apa jawabannya? Majas sarkasme. Benar apa salah? Oke, baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Asik? Seru? Oke. Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang kesulitan? Tidak ya? Medianya tadi menggunakan media apa? Gambar berseri tadi memudahkan apa menyulitkan? Memudahkan. Jadi gambar berseri tadi memudahkan kalian mengembangkan kerangka cerpen. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan daily test tentang teks cerita pendek. Jadi persiapkan dengan baik, dipelajari materi-materi yang sudah diajarkan sama Ustadz Kafa. Semoga nanti ketika daily test berlangsung semuanya sehat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak sekalian, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.
diakhiri Ustadz Kafa dengan pantun ya. Naik sampan dengan kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.